warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Saya Suyansa. Saya Siti Nurhaliza. Saya Tesalonika. Saya Bika Denita. Dan saya Rasmina. Kami melakukan wawancara di Polsek Pengalon. Terima kasih. Siapa nama lengkap Abang dan kapan Abang lahir? Nama lengkap saya Joshua Redi Pandiangan. Untuk tanggal lahir 2 Mei 2003. Yang kedua, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga Abang? Latar belakang keluarga saya. Kalau papa saya pekerjaannya karyawan swasta, beliau kerja di Dumai. Sedangkan orang tua saya ibu rumah tangga, posisinya juga di Dumai barengan sama papa. Untuk adik saya, dia masih nganggur karena kemarin gagal daftar polisi 2 kali. Sekarang dia ada di Dumai. Pertanyaan yang ketiga, Bang, bagaimana masa kecil Abang? Kalau masa kecil saya 13 tahun tinggal di Batam. Setelah itu 2016 saya pindah ke Balikpapan. Lalu saya 2022 menjadi polisi, 2023 ditempatkan di Polres Kuta Timur, lalu mutasi di Polsek Pengalon sekitar seminggu. Terus pertanyaan yang keempat, di mana Abang menempuh pendidikan? Kalau pendidikan saya tidak TK, saya langsung SD Teresia Batam, lalu pindah SMP di SMP 7 Balikpapan, lalu SMA 8 Balikpapan. Ini saya masih menjalani kuliah semester 7 di Universitas Terbuka jurusan Hukum. Apa pengalaman paling berkesan selama sekolah? Pengalaman paling berkesan saya itu saya pernah saya dulu sekolah itu seringlah berprestasi, juara futsal, paskibra, itu aja waktu sekolah. Siapa yang paling berpengaruh dalam pendidikan Abang? Jelas yang paling berpengaruh itu kedua orang tua saya. Bagaimana awal mula perjalanan karir atau kegiatan Abang? Saya lulus polisi itu 2022. Sebelum saya jadi polisi, saya persiapan sekitar 2-3 tahun. Situ saya diet, paling dulu itu badan saya itu 110. Saya turunkan ke 58 kilo. Puji Tuhan saya bisa lulus jadi polisi sekali daftar. Apa tantangan terbesar yang pernah Abang hadapi? Tantangan terbesar saya, kebetulan saya sekarang sudah menjadi anggota Polri. Untuk menjadi anggota Polri saya harus bisa mengontrol emosi saya. Apalagi kalau sudah di lapangan berhadapan dengan masyarakat, bagaimana saya bisa mendapatkan hati masyarakat sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Bagaimana cara Abang mengatasi tantangan tersebut? Cara saya mengatasinya itu dengan cara memahami diri saya sendiri. Jika saya turun ke lapangan dalam kondisi tidak baik, sebaiknya saya mempersiapkan diri dulu. Saya berdoa kepada Tuhan, lalu saya bisa turun ke lapangan. Apa pencapaian terbesar dalam hidup Abang? Pencapaian terbesar saya, yang pertama dulu saya bercita-cita menjadi polisi. Puji Tuhan saya bisa jadi polisi. Setelah itu bisa membuat kedua orang tua saya bangga dan bahagia. Terus
Apakah ada kegagalan yang pernah Abang alami dan pelajaran apa yang didapat? Kegagalan, puji Tuhan belum pernah gagal selama ini karena apa yang saya impikan pasti saya persiapkan. Tantangan terbesar saya itu diri sendiri yang paling penting karena kedepannya pasti banyak tantangan yang harus saya hadapi, terutama sebagai saya menjadi anggota Polri. Apa hobi atau kegiatan yang Abang sukai? Hobi saya itu olahraga. Saya biasa setiap subuh itu jogging sekitar 10-15 kilo. Terus sosok yang paling menginspirasi Abang? Yang paling menginspirasi itu yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua yang pasti orang tua saya. Nilai hidup apa yang paling Abang pegang? Nilai hidup yang paling saya pedomani lah ya. Yang pertama itu libatkan semuanya itu, ulangi. Yang pertama itu libatkan Tuhan dalam semua kegiatan kita. Apapun kegiatan kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon, lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita hadapin, kita perjuangkan, sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Apa harapan Abang untuk masa depan? Harapan saya untuk masa depan, yang pertama itu saya sehat, selalu diberkati Tuhan, dan juga kedua orang tua saya bisa selalu sehat, panjang umur, bisa menemani saya sampai pada waktunya. Yang terakhir, pesan apa yang ingin Abang sampaikan kepada generasi muda? Ini yang paling penting ya untuk generasi muda. Kalian ini masih muda, persiapkan dari sekarang apa yang perlu kalian persiapkan. Apalagi zaman sekarang ini zaman media sosial ya. Siapkan apa yang misalkan kalian pengen jadi ini, jadi itu. Kalian siapkan dari sekarang, kalian minta kepada Tuhan. Setelah itu kalian juga jaga pergaulan, jangan aneh-aneh. Apalagi kalau sekarang ini medsos kan pasti tahu lah media sosial sekarang. Terus tetap semangat, jangan pernah menyerah. Garis tangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Semua tergantung dari kita masing-masing. Mungkin sekian wawancara kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Abang telah meluangkan waktu untuk